Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas petunjuk online test untuk peserta rekrutmen bersama BUMN tahun 2022. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu petunjuk-petunjuknya supaya teman-teman lebih paham dan lebih banyak persiapan untuk nantinya mengikuti trial test maupun tes TKD dan core value BUMN tahun 2022. Nah, di sini di poin pertama, di mana peserta dapat mengakses web seleksi online test rekrutmen bersama BUMN tahun 2022. Nah, di sini keterangannya, setiap peserta dapat memeriksa email undangan di inbox ataupun spam. Disarankan mengakses link tes melalui email agar menghindari antrian akses login website rekrutmen. Atau dapat mengakses laman website rekrutmen. Ini di menu pesan ya, seperti video sebelumnya yang sudah saya bahas. Nah, dan di dalamnya nanti ada jadwal, link tes, username dan password, contohnya seperti ini. Nah, ini jadwalnya, ya, ini linknya, dan yang di atas ini nanti ada username dan password. Nah, untuk petunjuk ini saya download dari laman pesan website rekrutmen yang di poin terakhir ya. Di sini saya download. Jadi teman-teman yang ingin membaca langsung petunjuk tesnya, teman-teman bisa download langsung di laman pesan di poin terakhir di link ini. Lalu baiknya teman-teman jangan lupa di screenshot dulu username dan password ini. Lalu jangan lupa di copy link tesnya untuk trial test yang jadwal saya tanggal 15 Mei pukul 8 pagi ya. Di copy, cara ngopinya tinggal klik kanan, copy link address, lalu masukkan ke notepad seperti ini, dipaste di sini, atau bisa menggunakan Microsoft Word. Jadi ini teman-teman wajib disimpan dulu berserta link tes online TKD-nya. Ini tinggal di copy, klik kanan, copy link address, lalu dipaste di notepad ataupun di Microsoft Word. Jadi ini antisipasi supaya misalkan nanti ketika teman-teman mau mengikuti trial test, website untuk laman rekrutmen ataupun jadwal tesnya tidak masuk ke email, itu teman-teman bisa langsung akses melalui link yang sudah di copy ini. Takutnya nanti ketika teman-teman mau coba mulai trial test sesuai jadwal, ternyata laman websitenya tidak dapat diakses seperti semalam yang seperti kemarin ketika kita ingin melihat jadwal tes yang ada di website rekrutmen ini. Nah itu untuk antisipasi, mana tahu websitenya down karena banyaknya pengguna ataupun pengunjung laman website rekrutmen untuk melihat jadwal dan melakukan trial test ataupun tes TKD-nya. Jadi jangan lupa ini di copy dulu ya. Lalu di sini aplikasi dapat diakses di mana saja sepanjang mendapatkan jaringan internet. Peserta tidak boleh membagikan username dan password ke pihak manapun. Nah, ini username dan passwordnya harus disimpan dan pastikan koneksi internetnya stabil, kuotanya cukup, dan kalau bisa kamera yang teman-teman gunakan di laptop ataupun di PC itu berfungsi dengan baik. Lalu di poin kedua, apakah saya perlu mengaktifkan kamera dan melakukan registrasi wajah? Nah, jawabannya itu perlu. Jadi teman-teman yang menggunakan laptop, nantinya ketika sudah login menggunakan username dan password yang diberikan di jadwal ataupun di pesan, itu bakal ada pop-up ya, tampilan. Di sini ada contohnya, saya scroll ke bawah ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini teman-teman tinggal diklik allow ya, jangan diblok ya, diklik allow karena nanti fungsi pop-up ini untuk mengaktifkan kamera yang ada di laptop maupun di PC ya. Jadi teman-teman yang tidak punya laptop yang menggunakan PC, tentunya PC yang tidak memiliki kamera, teman-teman harus menggunakan perangkat tambahan seperti kamera eksternal. Lalu untuk cara mengaktifkan kamera eksternalnya ke PC itu biasanya menggunakan driver kamera. Biasanya setiap kita membeli kamera itu pasti ada driver yang nantinya akan dipasang di PC maupun di komputer yang teman-teman miliki jika tidak memiliki kamera. Jadi komputer yang memiliki kamera itu biasanya komputer yang tipenya all-in-one ya. Itu biasanya sudah ada kameranya. Kalau laptop tidak perlu diinstal drivernya, tidak perlu diinstal aplikasi kameranya karena sudah ada aplikasi kamera bawaan Windows yang dimana ketika kita sudah login akan ada tampilan pop-up seperti ini ketika kita masuk ke tahap registrasi wajah.
Oke, berikutnya di sini jika username dan password yang diberikan kepada saya tidak dapat digunakan untuk login ke dalam halaman online test, apa yang harus saya lakukan? Nah, di sini yang pertama, pastikan username dan password yang diinput itu sudah benar, tidak ada salah dalam pengedikan huruf besar kecil atau spasi tambahan. Jadi ini harus betul-betul sesuai dengan username dan password yang ada diberikan di menu pesan maupun di email. Jangan sampai salah. Lalu, sebelum menginput username dan password ke halaman login test, peserta baiknya melakukan copy paste terlebih dahulu ke notepad perangkat untuk memastikan tidak ada spasi atau tanda baca seperti petik yang menyebabkan gagal login. Nah, ini untuk antisipasinya teman-teman bisa copy di sini ya. Lalu di paste di notepad. Lalu setelah di notepad, teman-teman periksa apakah ada tanda petik ataupun tanda spasi yang tercopy. Artinya gini, misalkan nggak sengaja mengkopinya dari sini setelah titik. Artinya yang titik 2 dan spasi ini tidak digunakan. Nah, seperti itu. Lalu, jika diyakini username dan passwordnya diinput sudah benar, namun masih belum dapat login ke halaman online test, peserta dapat menghubungi pihak helpdesk pada saat jadwal trial test dan pelaksanaan online test langsung dengan menginformasikan antara lain nama, email, dan nomor peserta. Nah, pihak helpdesk-nya ataupun panitianya itu ada di informasi jadwal tes yang diberikan oleh panitia di menu pesan maupun di email ya. Ya, ini helpdesk-nya, ada nomor WA, ada emailnya, dan ada juga grup Telegram. Jadi teman-teman bisa konfirmasi jika ada kesalahan dalam penginputan username dan password sudah benar namun tidak dapat login. Seperti itu. Oke, berikutnya kita bahas lagi poin keempat. Apa yang harus saya lakukan agar kamera aktif saat registrasi sampai dengan online test berlangsung? Nah, ini yang kita bahas sebelumnya ya di poin kedua. Pada tampilan peserta akan muncul notifikasi pada browser seperti tampilan di bawah ini. Silahkan klik allow. Nah, ini pop-up allow-nya ya, jangan diklik block supaya kameranya langsung aktif ketika teman-teman klik allow ataupun izinkan. Nah, ini di tahap face registration ataupun registrasi wajah. Lalu berikutnya, apa syarat dan ketentuan registrasi wajah? Untuk aplikasi browser yang dapat digunakan, pastikan teman-teman menggunakan aplikasi Google Chrome ya. Jadi pakai Google Chrome supaya tidak banyak plugin yang diinstal dan pastikan Google Chrome-nya sudah terupdate versi terbaru. Nah, ini contohnya di foto petunjuk ini mereka juga menggunakan aplikasi Google Chrome ya. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar, apakah bisa menggunakan satu laptop untuk dua peserta? Jawaban saya bisa, namun aplikasi browsernya itu dibedakan. Jadi misalkan teman-teman yang memiliki laptop pakai aplikasi browser Google Chrome, lalu jika ada temannya ingin minjem laptop untuk ujian, berikan mereka aplikasi Mozilla Firefox ya, supaya nanti datanya tidak tertimpa. Karena ini penggunaan satu aplikasi yang sama itu akan menyebabkan tertimpanya data. Kenapa seperti itu? Karena takutnya nanti ketika teman-teman ujian ya, teman-teman menggunakan browser yang sama, data yang tersimpan di history itu data teman-teman. Jika nanti ada yang minjam laptopnya ingin ujian juga di jadwal yang berbeda namun di laptop yang sama dan browser yang sama, data teman-teman tertimpa oleh mereka yang meminjam laptopnya. Jadi pastikan kalau teman ada yang mau minjam, gunakan browser yang berbeda yaitu Google Chrome dan Mozilla Firefox, karena aplikasi tes TKD dan trial test ini hanya dapat digunakan oleh dua browser yaitu Google Chrome dan Mozilla Firefox. Lalu berikutnya kita bahas di sini nomor 5, apa syarat dan ketentuan registrasi wajah. Nah, pada saat registrasi, silahkan mulai foto dengan posisi wajah lurus ke depan dan mata menatap layar kamera. Selama online tes berlangsung, wajah harus tetap terlihat jelas di frame webcam, tidak boleh terpotong ataupun keluar dari webcam. Terus di bawah ini ada berikut
lalu di bawah ini ada petunjuknya ataupun contoh dari posisi wajah kita saat registrasi. Nah, di sini tidak boleh ke bawah ya, kameranya nggak boleh dibawahkan, wajah nggak boleh tertunduk ya, wajah nggak boleh ke samping, lalu tidak menggunakan aksesoris untuk wajah seperti masker. Lalu di sini cahaya di belakang nggak boleh ya, atau cahaya di samping. Pastikan cahayanya menerangi seluruh wajah kita agar terlihat jelas di kamera. Nah, contohnya seperti ini yang benar. Wajah berada di dalam frame webcam, diperbolehkan menggunakan kacamata, dan pencahayaan di wajah cukup ya. Tidak boleh membelakangi cahaya seperti ini, karena nantinya kameranya tidak jelas menunjukkan hasil wajah kita ke pengawas. Lalu nomor 6, apa yang harus dilakukan agar lancar dalam proses ujian tes dan pengaktifan kamera? Nah, poin pertama, kamera atau webcam dalam posisi aktif. Lalu tutup aplikasi lain yang menggunakan fitur kamera. Nah, aplikasi yang menggunakan fitur kamera itu contohnya Zoom ya. Aplikasi Zoom, WhatsApp juga biasanya kalau mengirim foto ataupun selfie itu biasa aktif, kameranya akan aktif. Jadi kalau nggak digunakan WhatsApp-nya untuk saat ini, jadi saat ujian nanti pastikan WhatsApp-nya di close dulu ya. Untuk Zoom-nya usahakan tidak ada kegiatan meeting Zoom online saat ujian. Pastikan kita hanya fokus pada ujian ataupun trial testnya supaya nanti tidak ada masalah ketika kita ujian. Lalu tutup tab lain pada browser yang aktif agar online dapat berjalan lancar. Nah, kita nggak boleh buka tab seperti ini ya, banyak ya, kita harus buka satu aja. Pastikan itu hanya untuk tab ujian online-nya. Karena nantinya takutnya jaringan teman-teman terganggu karena membuka tab lain ya. Contohnya seperti ini nggak boleh, jadi pastikan cuma satu. Lalu tutup aplikasi lain seperti Microsoft Office ataupun Adobe dan lainnya. Nah, ini nggak boleh pakai aplikasi-aplikasi lain. Pastikan laptop teman-teman hanya membuka satu aplikasi, yaitu browsernya, baik itu Mozilla Firefox ataupun Google Chrome. Saya merekomendasi menggunakan Google Chrome. Lalu di sini pastikan koneksi internet dan jaringan dalam kondisi stabil. Nah, ini untuk jaga-jaga teman-teman bisa pakai WiFi ya, baik itu WiFi kantor maupun WiFi di center WiFi di Telkom bisa. Atau jika tidak ada WiFi di wilayah teman-teman bisa menggunakan hotspot handphone dengan dan pastikan kondisi jaringannya itu stabil di wilayah teman-teman. Lalu di sini nomor 7, perangkat apa yang digunakan pada online test. Nah, ini komposisi perangkat laptop maupun PC yang baik ya, yang baik ataupun yang direkomendasi untuk digunakan. Bukan berarti untuk tipe ataupun prosesor laptop yang tidak sama dengan ini tidak bisa. Ini hanya direkomendasi supaya berjalan dengan baik. Nah, disarankan menggunakan komputer PC atau laptop dengan kamera yang berfungsi baik. Nah, ini sudah kita bahas. Kalau nggak bisa kameranya ataupun buram, teman-teman bisa pakai kamera eksternal. Dan prosesornya harus Core i3 atau setara. Jadi teman-teman yang menggunakan laptop Core 2 Duo maupun Intel Celeron, pertanyaannya apakah bisa? Tetap bisa. Namun kemungkinan agak ada sedikit gangguan kecepatan dalam proses pengoperasian komputernya ataupun laptopnya. Bukan berarti tidak bisa teman-teman ya. Yang Core i5, Core i7 jelas pasti bisa karena rekomendasi minimalnya itu hanya Core i3. Lalu RAM-nya minimum 4 GB. Nah, fungsi dari RAM ini hanya untuk memproses data ataupun memproses kerja dari laptop teman-teman. Jadi kalau misalkan RAM-nya ini di bawah dari 4 GB itu dikatakan masih bisa ya. Karena pada dasarnya ujian yang kita gunakan ini mengandalkan satu buah jenis browser. Yang penting browsernya itu harus terupdate dengan versi terbaru. Tidak ada penginstalan aplikasi lain. Jadi pastikan yang paling penting ini ialah koneksi internet dan listriknya aman. Kalau masalah RAM, prosesor itu di bawah Core i3 ataupun di bawah 4 GB, saya rasa masih bisa. Yang penting laptopnya bagus, bisa berjalan dengan baik. Lalu penggunaan handphone, tablet,
ataupun smartphone tidak diperkenankan. Nah, ini kenapa tidak diperkenankan? Karena sepertinya kalau pakai handphone itu agak ribet. Tambah lagi untuk mengakses ujiannya, kemungkinan itu butuh layar yang lebar. Otomatis kalau kita menggunakan handphone, pastinya kita harus menggunakan mode desktop. Namun tidak direkomendasi. Usahakan harus ada laptop maupun komputer. Jika tidak ada laptop dan komputer, bisa pinjam ke teman-teman. Kalau nggak ada juga, usahakan cari warnet yang sifat warnetnya privat, seperti warnet yang tidak untuk gaming. Biasanya itu ada kayak ruangan khusus untuk satu orang saja yang dapat mengoperasikan komputer di warnet, dan usahakan ada kameranya. Biasanya tuh kalau warnet yang untuk privat itu biasanya ada kamera webcamnya disediakan oleh petugas operator warnetnya. Nah, untuk tablet pertanyaannya bisa atau tidak? Bisa, namun untuk membantu kita dalam proses ujiannya, gunakan perangkat tambahan seperti keyboard eksternal ya, supaya lebih mudah lagi ketika kita ingin mengetik sesuatu dalam menjawab pertanyaan di ujian tes TKD. Nah, lalu smartphone tidak diperkenalkan sama ya dengan handphone ya. Ini tidak boleh karena mempersulit teman-teman nanti ketika dalam proses ujiannya. Lalu di sini nomor 8, browser apa saja yang digunakan pada online test. Nah, jawabannya peserta wajib menggunakan browser Mozilla Firefox atau Google Chrome. Versi terbaru ini udah kita bahas sebelumnya. Teman-teman yang mau download versi terbaru tinggal klik link ini ya, di petunjuk ada linknya. Lalu pastikan feature JavaScript dalam keadaan aktif ataupun enable. Untuk membantu pengecekan setting di browser bisa digunakan web ini. Nah, kita coba buka ya. Kita lihat apakah JavaScript kita aktif. Kita lihat tutorial yang di sini. Lalu online test tidak dapat diakses selain dari dua browser tersebut. Nah, untuk online testnya wajib menggunakan Mozilla Firefox ataupun Google Chrome seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, di sini kita akan cek apakah JavaScript kita sudah aktif ya. Nah, di sini JavaScript kita aktif ya. Cookiesnya enable semua. Ini juga enable. Teman-teman bisa langsung klik link ini agar agar nantinya kita tahu apakah JavaScript kita sudah aktif atau belum. Nah, ini sudah aktif, jadi nggak perlu lagi di setting ya. Nah, berikutnya nomor 9, ketika sudah login ke aplikasi dan halaman masih dalam posisi loading, serta lama membuka soal, apakah yang harus dilakukan? Nah, ini di jawabannya kita diberi waktu 1 menit. Jika soal tidak muncul, jangan khawatir untuk melakukan refresh. Jadi kalau misalkan nanti kita buka inilah ya, misalkan kita klik link pretest. Nah, misalkan di sini kita udah login, sudah registrasi face atau registrasi wajah, namun soalnya tidak muncul juga, kita bisa refresh ini ya. Kita refresh karena ini nggak akan mengganggu proses ujiannya. Dia hanya memperbarui ketika ada bug ataupun beberapa komponen ataupun bagian yang tampil di laman ujian tidak tampil dengan baik. Itu bisa melakukan refresh. Kita nggak akan ngulang ujian, kita nggak akan ngulang lagi jawab soal, kita nggak akan mendapatkan waktu yang diulang, karena sifat dari refresh ini hanya memperbaiki bug ataupun beberapa tampilan di laman ujiannya tidak tampil dengan sempurna. Lalu nomor 10, ketika dalam proses pengerjaan peserta mengalami koneksi mati, listriknya mati, atau browsernya crash atau bermasalah, apa yang harus dilakukan? Nah, di sini jawabannya peserta tetap menggunakan browser dan perangkat yang sama ya. Ini peserta tetap menggunakan browser dan perangkat yang sama. Peserta dapat mengakses ulang online test selama masih ada sisa waktu untuk mengerjakan tes melalui email undangan, inbox, dan spam. Disarankan mengakses link tes melalui email atau website rekrutmen pada laman lamaran saya. Nah, ini kenapa saya bilang teman-teman harus menggunakan laptop browser yang sama untuk satu orang, karena nantinya ketika di waktu pertengahan ujian kita
mengalami gangguan seperti mati listrik ataupun jaringan terputus, kita bisa dapat mengakses kembali ujian tersebut tanpa harus mengulang ujian jika waktunya masih ada dengan membuka lagi browser ataupun link yang sudah disediakan di laman undangan ataupun laman jadwalnya. Makanya saya bilang satu laptop 2 orang bisa, karena usahakan jangan menggunakan browser yang sama, karena bakal ada nanti histori yang tersimpan di dalam browser tersebut yang nantinya dapat kita gunakan ketika ada masalah dalam proses ujian. Ya, nomor 11, saya belum mengklik tombol selesai tes, tapi waktu sudah habis. Nah, terdapat batas waktu akses dan pengerjaan tes. Ketika waktu pengerjaan tes sudah berakhir, aplikasi akan otomatis menyelesaikan kegiatan tes. Seluruh jawaban yang berhasil terjawab akan tetap simpan. Nah, ini kalau kita lupa klik selesai, namun waktunya sudah habis dan jawaban kita sudah siap, tidak masalah karena otomatis akan terklik selesai ataupun tersimpan. Lalu di sini, ketika saya sengaja menutup browser dalam proses pengerjaan tes, apakah saya masih bisa melakukan tes lagi? Nah, ini kita bahas sebelumnya sudah ada. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Masih bisa kita akses lagi ujiannya selama waktu masih ada dan peserta dapat masuk kembali melalui undangan di email. Jadi kita dapat langsung akses kembali dengan link yang tersedia di undangan ini ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir misalkan tiba-tiba browsernya crash ataupun terclose sendiri ya, bisa diakses ulang. Lalu bagaimana jika saya mengakses aplikasi online testnya sebelum waktunya? Nah, kalau sebelum waktunya, dia contohnya kayak gini ya. Kayak gini ya, ini belum bisa dibuka karena tidak sesuai dengan jadwal. Jika teman-teman telat ya, telat misalkan setengah jam ataupun 1 jam di jadwal yang sudah ditentukan, teman-teman tidak akan dapat melanjutkan ujian karena itu ialah kesalahan pribadi. Ya, jadi kalau teman-teman misalkan datangnya telat, secara otomatis teman-teman sudah nyatakan gugur dalam ujian ini. Jadi pastikan 15 menit sebelum ujian teman-teman harus sudah standby. Perangkatnya standby, jaringan juga standby. Jadi teman-teman sudah pantengi laptop untuk memulai ujian 15 menit sebelum dimulai. Kalau di sini keterangannya waktu servernya jam 12. Dia mengakses laman ujiannya jam 11, otomatis ini nggak bisa dimulai karena belum waktunya. Nah, di sini ada keterangannya, muncul pesan yang mengharuskan peserta menunggu sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, peserta dapat menunggu di halaman ini. Jika sudah sampai waktunya, maka secara otomatis aplikasi akan terbuka dan mengarahkan peserta ke halaman login. Nah, seperti ini ya. Lalu, bagaimana jika saya terlambat dalam mengerjakan online test? Sebagai contoh, seharusnya mulai jam 8. Tapi saya masuk jam 9.30. Nah, di sini jelas ya, saya udah bahas sebelumnya. Di sini pesan di atas akan muncul jika peserta terlambat mengakses halaman online test dari jadwal yang telah ditentukan. Peserta diharapkan mengerjakan online test sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Nah, resiko yang disebabkan karena kelalaian peserta terlambat mengakses online test sesuai jadwal yang ditetapkan menjadi tanggung jawab peserta. Nah, jadi di sini tulisannya, mohon maaf Anda telat mengakses sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadi yang telat setengah jam aja mungkin ya, itu dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti online testnya. Lalu berikutnya, bagaimana jika tidak cukup waktu dalam mengerjakan tes? Aplikasi akan otomatis tertutup jika waktu sudah habis dan jawabannya akan tersimpan secara otomatis di database aplikasi online test. Lalu, bagaimana jika saya ingin segera mengakhiri tes? Nah, untuk mengakhiri online test, peserta harus mengklik tombol selesai. Tombol tersebut tersedia di halaman soal terakhir. Nah, jika misalkan kita mengerjakan ujiannya sudah selesai di waktu yang belum habis, misalkan ada 15 menit lagi waktunya habis, kita dapat langsung klik selesai tes. Namun, tombol selesai tesnya akan ada tampil di soal terakhir pada online testnya. Di soal terakhir pada online testnya. Nah, di sini nomor 17, catatan tambahan untuk peserta jika terjadi kendala. Nomor 1, jika terjadi hal-hal yang sebagai berikut, misalkan listrik mati, koneksi terputus, browser tidak sengaja tertutup, peserta dapat mengakses melalui website rekrutmen pada lamaran saya.
Lalu, ini udah kita bahas ya. Kalau misalkan mati listrik, jaringan terputus ataupun browsernya crash, teman-teman dapat akses kembali di browser yang sama ya, atau di perangkat yang sama. Nah, ini ya, misalkan kita tiba-tiba mengalami masalah ya, masalah yang di atas nih. Jadi di sini sudah jelas diterangkan, kedua poin di atas tidak akan mempengaruhi jumlah soal yang sudah berhasil dijawab oleh peserta, sehingga peserta dapat melanjutkan tes dengan sisa soal tersisa dan waktu yang tersedia. Dengan catatan, peserta tidak melakukan clear history apapun pada browser dan mengakses link online test menggunakan perangkat yang sama. Nah, ini teman-teman harus pakai perangkat yang sama dan nggak boleh di clear history-nya ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Google Chrome, ya pakai Google Chrome aja nanti. Akan ada masalah seperti ini ya. Pastikan aplikasinya yang sama supaya data teman-teman seperti ujian yang sudah dikerjakan itu masih tersimpan di dalam browser tersebut dan dapat terkirim secara otomatis di database online testnya. Lalu berikutnya di sini, bolehkah saya meminta penggantian jadwal tes? Nah, ini sudah jelas ya, ini tidak boleh. Panitia seleksi tidak mengakomodir permintaan penggantian jadwal. Peserta diwajibkan mengerjakan tes sesuai jadwal yang ditetapkan. Risiko yang disebabkan karena kelalaian peserta tidak mengikuti online test sesuai jadwal yang ditetapkan menjadi tanggung jawab peserta. Nah, ada juga teman yang bertanya ya, apakah trial test itu wajib diikuti? Jawaban saya itu wajib, karena nanti di dalam trial test itu kita tahu bagaimana instruksi dan prosedur saat kita melakukan ujian online test nanti. Jadi, teman-teman usahakan harus mengikuti trial test karena supaya kita tuh tidak bertanya lagi pada panitia bagaimana proses ujiannya. Nah, lalu di sini bolehkah saya merefresh browser? Nah, ini udah saya jawab, ini boleh. Soal nggak akan diulang kembali dan kita dapat melanjutkan soal sesuai waktu yang ditentukan, sesuai waktu yang tersisa. Lalu di sini jika tidak ada penunjuk waktu timer di bagian soal, apakah merupakan hal yang wajar? Nah, di sini ada ini ya, ada petunjuknya ya. Setiap bagian soal harus selalu diiringi timer karena tes berbatas waktu. Jika tidak ada timer, maka yang harus dilakukan adalah cek JavaScript di browser dalam posisi enable. Nah, caranya seperti ini ya. Ya, ini kita coba ya. Kita masuk ke menu setting, klik setting. Lalu kita masuk ke privacy and security ya. Lalu kita masuk ke site setting ya. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita lihat JavaScript-nya apakah sudah aktif. Nah, JavaScript-nya aktif ya. Set can use JavaScript sudah aktif. Nah, kalau teman-teman mau mengaktifkan tinggal dipilih ini aja. Nanti otomatis sudah aktif ya JavaScript-nya. Karena ini akan berpengaruh sekali untuk timer di setiap soal. Kalau sudah, dia otomatis tersimpan, nggak perlu diklik save lagi, udah diklik pilih aja, tinggal dipilih aja gini ya. Oke, ini kita close. Nah, itu langkah untuk mengaktifkan JavaScript ya teman-teman untuk versi browser Google Chrome ya. Nah, ini yang terakhir ya. Mengapa saya tidak dapat mengakses link teks? Jika peserta tidak dapat mengakses link teks dan muncul keterangan laman tidak tersedia di browser, maka peserta dianjurkan untuk mengganti jaringan ke provider lain. Hal ini dapat dikarenakan ada security block pada jaringan, misalkan WiFi kantor, yang menyebabkan perangkat tidak diperbolehkan mengakses link test. Jika hal ini masih terjadi, peserta dapat melakukan hal berikut. Nah, ini teman-teman, misalkan nggak ada tampil di laman link testnya, teman-teman bisa ganti jaringan ya. Misalkan teman-teman sebelumnya menggunakan WiFi, namun di WiFi itu ada blok ke laman tertentu. Teman-teman dapat menggunakan hotspot HP aja dan maksimal dan minimal usahakan kuota teman-teman tuh paling tidaknya ada 8 GB supaya nantinya tidak ada masalah kehabisan kuota dalam proses ujian. Cukup sampai di sini ya. Untuk teman-teman yang ingin lebih jelas membaca petunjuk ini, teman-teman dapat mendownload di ini ya, di jadwal ujiannya di paling bawah ini linknya. Jadi ini hanya keterangan saja yang saya baca dari petunjuk. Saya sudah sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.